Anime ini bercerita tentang Rain, seorang yang memiliki skill penilai, yaitu skill paling lemah dari skill yang lain, sebab skill itu hanya bisa menilai kelas dari suatu benda atau barang. Meski memiliki skill lemah, Rain yang seorang yatim piatu bermimpi menjadi petualang, karena itulah satu-satunya pekerjaan yang bisa membuat seseorang kaya dengan cepat. Akan tetapi, karena skillnya yang lemah itu, Rain seringkali ditolak ketika ingin bergabung dengan party lain. Satu-satunya party yang menerima Rain adalah party yang berisikan seorang pendekar pedang bernama Zoid dan seorang mage bernama Helen. Meskipun diterima dalam party, Zoid dan Helen sebenarnya hanya berniat memanfaatkan Rain sebagai tukang angkat mayat monster yang mereka kalahkan. Mereka juga seringkali menghina Rain sebagai tukang pungut sampah, karena hanya bisa menilai dan memungut mayat monster yang mereka kalahkan. Tetapi Rain menahan semua hinaan itu, sebab hanya Zoid dan Helen yang mau menerimanya dalam party mereka. Suatu waktu, mereka menemukan banyak mayat Hellbound, yaitu monster peringkat B. Zoid mengatakan ini adalah suatu keberuntungan karena material dari Hellbound lumayan mahal. Zoid segera menyuruh Rain untuk mengambil material dari monster itu, tapi Rain mengatakan ini adalah suatu keanehan karena informasinya. Dungeon yang mereka masuki seharusnya hanya berisi monster peringkat D. Rain juga menyarankan untuk keluar dan melaporkan hal ini pada serikat. Tapi Zoid tidak peduli dan mengatakan jika Rain ingin keluar, dia harus meninggalkan material yang dia bawa dan tidak akan mendapatkan bayaran. Mendengar itu, Rain terpaksa tetap mengikuti Zoid dan Helen, karena dia memerlukan uang untuk membiayai hidupnya. Namun, saat memasuki dungeon lebih dalam, mereka tiba-tiba disergap kawanan Hellbound. Mereka pun ketakutan, sebab untuk mengalahkan satu Hellbound saja, Zoid dan Helen tidak akan bisa walaupun mereka mengerahkan semua kekuatan mereka. Dengan liciknya, Zoid dan Helen menumbalkan Rain supaya mereka bisa kabur dari tempat itu. Rain yang sudah tergigit oleh para Hellbound berusaha kabur dari situ, akan tetapi jalan yang ditemuinya buntu. Rain sudah pasrah dan langsung melompat ke jurang. Dia berpikir lebih baik jatuh ke jurang daripada menjadi makanan Hellbound. Namun Rain ternyata selamat, bahkan dia mendapati dirinya tidak terluka sedikitpun. Dia terkejut ketika menyadari bahwa pohon di depannya adalah pohon dunia. Dijelaskan, pohon dunia adalah pohon yang menjadi sumber dari mana di dunia ini, sehingga manusia bisa menggunakan sihir berkat pohon ini. Namun, rumornya pohon tersebut telah layu sejak dahulu kala, sehingga orang-orang menganggap pohon itu tidak pernah ada. Rain pun berterima kasih pada pohon itu, karena dia menduga dirinya selamat berkat pohon tersebut. Setelah beristirahat, Rain pun memutuskan pergi untuk mencari jalan keluar dari dungeon tersebut. Meskipun Rain tahu mungkin dia akan bertemu dengan monster yang berbahaya, tetapi dia mencoba memberanikan dirinya untuk menghadapi bahaya tersebut. Benar saja, Rain tiba-tiba diserang oleh Gremlin, monster peringkat S, yang membuat dirinya sekarat. Bahkan, sialnya lagi, Gremlin tersebut dibunuh oleh Death Bear, yaitu monster yang juga peringkat S tapi lebih besar dan kuat melebihi Gremlin. Namun, di saat-saat terakhirnya, Rain diselamatkan oleh Tina, sang penjaga pohon dunia. Tak lama, Rain tersadar dan mendapati dirinya kembali berada di pohon dunia. Di hadapannya juga ada seorang gadis bernama Yuri. Tina mengatakan Yuri adalah sosok asli dari pohon dunia, atau bisa disebut dengan roh pohon dunia. Karena Tina adalah penjaga pohon dunia yang bertugas untuk selalu menjaganya, dia sudah menganggap Yuri sebagai anaknya. Layaknya ibu kebanyakan, Tina juga sangat overprotektif pada Yuri. Tina memarahi Rain karena seharusnya dia berterima kasih pada Yuri, karena Yurilah yang memaksa Tina untuk menyelamatkan Rain dari serangan monster sebelumnya. Rain pun mengucapkan terima kasih pada Yuri. Tina juga mengatakan bahwa saat diselamatkan, sebenarnya mata Rain sudah tidak dapat disembuhkan sebab lukanya terlalu parah. Tapi Yuri memohon pada Tina untuk menggunakan setengah inti pohon dunia, untuk membuat mata roh buatan supaya Rain dapat terus melihat. Rain yang penasaran bertanya mengapa Yuri selalu membantunya. Yuri mengatakan bahwa sebelum Rain, ada beberapa manusia yang jatuh ke tempat ini dan disembuhkan olehnya. Tapi para manusia tersebut bukannya berterima kasih, malah mengambil air dan ranting pohon dunia sesuka hati mereka. Namun, Rain berbeda dari manusia lainnya, karena Rain tidak mengambil apapun dari pohon dunia. Bukan hanya itu, Rain bahkan mengucapkan terima kasih pada pohon dunia, yang membuat hati Yuri tersentuh dan mulai menyukai Rain. Sebenarnya Tina ingin Rain segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun Yuri khawatir Rain akan terluka lagi karena di dungeon tersebut banyak monster yang berbahaya. Tapi Tina juga tidak bisa mengantar Rain keluar, sebab dia tidak bisa pergi jauh dari pohon dunia. Jadi, Yuri lagi-lagi memohon pada Tina untuk melatih Rain terlebih dahulu sampai dia bisa keluar sendiri dari dungeon dengan selamat. Rain memulai latihannya dengan melawan Gremlin yang sebelumnya menyerangnya.
Tina menjelaskan bahwa Gremlin adalah monster yang mengandalkan kecepatannya dalam menyerang, dan tugas Rain saat ini adalah menghindari serangan Gremlin tersebut. Rain bingung bagaimana dia bisa menghindari serangan itu, karena skillnya hanya bisa menilai barang. Tina mengatakan bahwa Rain bisa menghindari serangan Gremlin dengan menggunakan mata rohnya, karena mata roh bisa menilai banyak hal, tidak seperti mata manusia biasa. Rain pun mencoba menggunakan mata barunya. Benar saja, dia bisa membaca arah serangan Gremlin itu. Tapi meskipun bisa membaca arah serangan, dia tidak bisa menghindari serangan tersebut, karena otot-otot di tubuhnya belum terlatih. Karena belum bisa menghindari serangan-serangan tersebut, Rain selalu terluka. Tina pun mengatakan pada Rain agar tidak perlu khawatir, karena jika Rain terluka, dia akan menyembuhkannya dengan air dari pohon dunia. Seminggu kemudian, Rain sudah mahir menghindari serangan Gremlin. Dia juga berhasil belajar teknik serangan dengan memanfaatkan momentum serangan lawannya. Setelah itu, Tina menyuruh Rain untuk menyalin skill bergerak cepat milik Gremlin. Karena dengan mata roh, Rain juga bisa menyalin skill musuh yang sudah dia kalahkan hanya dengan menggunakan skill penilai miliknya. Tapi Rain akan sedikit merasa kesakitan, karena tubuhnya harus menyesuaikan diri dengan skill yang baru disalinnya. Tina juga memperbolehkan Rain untuk menyalin skill sihir api dan sihir menghapus rapalan miliknya. Dia memberikan kedua skill itu supaya Rain bisa menyerang dengan sihir tanpa merapalkan mantra. Rain pun selama sebulan tanpa lelah terus berlatih menggunakan skill-skill yang baru didapatnya, sampai dia benar-benar mahir menggunakannya. Untuk mencoba kekuatan yang sudah dilatih selama sebulan ini, Rain pun melawan Death Bear, yaitu monster yang melukainya sebelumnya. Meskipun agak gugup, Rain berhasil mengalahkan Death Bear dengan menggunakan kombinasi serangan sihir miliknya. Rain pun sangat senang karena dia sudah bertambah kuat, bahkan sudah bisa mengalahkan monster peringkat S sendirian. Rain juga menyalin skill milik Death Bear, yang membuatnya semakin bertambah kuat. Karena sudah bisa mengalahkan Death Bear, pelatihan Rain pun berakhir. Tina memberikan sisa inti pohon dunia kepada Rain sebagai hadiah, karena dia telah berhasil menyelesaikan latihannya. Tina menjelaskan bahwa karena inti pohon dunia sudah sepenuhnya berada pada mata Rain, saat ini Yuri telah pindah ke mata Rain, yang membuat Yuri bisa bersemayam di dalamnya. Tina memberikan inti pohon tersebut bukan hanya sebagai hadiah semata, tetapi karena dia kasihan terhadap Yuri. Selama ini, Yuri kesepian, jadi Tina ingin Rain mengenalkan dunia luar pada Yuri supaya Yuri tidak kesepian lagi. Tina mengatakan bahwa dia mempercayai Rain. Meskipun Rain sedikit bodoh, tapi Tina menilai Rain adalah orang yang baik dan bijaksana. Tina juga memberikan hadiah lain pada Rain, seperti simbol yang bisa menjadi penyimpanan tak terbatas, sebuah pedang, dan sebuah batu mahardika yang bisa membuat Tina melacak keberadaan serta berkomunikasi dengan Rain kapan saja. Dijelaskan bahwa awalnya pohon dunia adalah satu pohon besar. Namun karena pohon tersebut telah layu, rantingnya terpisah menjadi 9 bagian dan menjadi pohon dunia yang baru, yang tersembunyi di berbagai dungeon. Jadi, Yuri adalah salah satu dari pohon-pohon itu. Mengetahui hal tersebut, Rain merasakan kesedihan Yuri yang jauh dari para saudaranya, sehingga Rain bertekad mempertemukan kembali Yuri dengan ke-8 saudaranya. Dengan dipandu Tina, Rain pun mulai membasmi monster yang ditemuinya dan juga menyalin skill mereka. Rain akhirnya sampai di pintu ruangan bos dungeon. Tina mengatakan bahwa bos dungeon lebih kuat dari monster peringkat S. Mendengar itu, Rain menjadi sedikit gugup. Akan tetapi, Yuri menyemangatinya, yang membuat Rain sadar bahwa dia bukan lagi Rain si pemungut sampah, tetapi kini adalah seseorang yang bahkan bisa mengalahkan monster peringkat S. Rain pun bertarung melawan bos dungeon. Meskipun kekuatan fisik mereka berbeda, Rain bisa mengimbangi bos dungeon tersebut dengan memanfaatkan skill yang dia salin dari monster lain, dan juga berkat bantuan sihir penyembuhan dari Yuri. Tina berkata pada Rain bahwa dia mengizinkan Rain menggunakan sihir rahasia yang telah diajarkannya. Rain pun langsung menggunakan sihir andalannya itu dan berhasil mengalahkan bos dungeon tersebut. Setelah itu, Rain langsung menyalin skill bos dungeon tersebut. Akan tetapi, bukan hanya itu saja, Rain juga mendapatkan inti dungeon yang membuat mata kirinya naik ke level selanjutnya. Mereka akhirnya keluar dari dungeon itu. Di tempat lain, Zoid sedang berbohong pada petualang lain tentang kematian Rain. Dia berkata bahwa Rain mati karena mengorbankan dirinya, dimakan Hellbound supaya Zoid dan Helen bisa kabur dari dungeon itu. Tapi tiba-tiba, Rain muncul, yang membuat Zoid sangat terkejut sekaligus kesal. Rain berkata pada orang-orang bahwa perkataan Zoid adalah bohong dan menceritakan yang sebenarnya, sehingga orang-orang sangat marah pada Zoid. Namun, Rain menghentikan mereka. Dia mengatakan itu tidak perlu lagi, karena saat ini dia telah selamat, dan juga karena Zoid adalah satu-satunya orang yang pernah menerima Rain dalam partinya. Jadi, meskipun Zoid telah berniat membunuhnya,
Rain tetap berterima kasih padanya. Saat berjalan mencari dungeon lain, Rain tak sengaja melihat kereta yang sedang diserang monster. Dia pun langsung menolongnya. Ternyata, penumpang dari kereta itu adalah seorang pedagang terkenal bernama Jasper dan seorang tuan putri bernama Claudia. Karena telah diselamatkan, Claudia jadi menganggap Rain sebagai jodohnya. Dia pun ingin menikah dengan Rain. Yuri yang cemburu mengatakan bahwa Rain telah menjadi tunangannya. Akan tetapi, Claudia tidak menyerah dan bahkan bersedia menjadi istri kedua Rain. Namun, di tengah pembicaraan itu, Jasper menawari Rain untuk menjadi rekannya karena Rain adalah pemuda yang sangat kuat dan juga telah menyelamatkan nyawanya. Awalnya, Rain ingin menolak tawaran itu, tetapi Tina menyuruh Rain untuk menerima tawaran tersebut, karena yang dibutuhkan mereka saat ini adalah informasi keberadaan dungeon pohon dunia lainnya. Jasper adalah seorang pedagang terkenal yang banyak mengetahui informasi tentang dunia. Jadi, berteman dengan Jasper adalah sebuah keuntungan karena mereka bisa mendapat informasi darinya. Mendengar itu, Rain pun menerima tawaran Jasper. Setelah itu, Rain pun pergi ke dungeon tersembunyi yang diinformasikan oleh Jasper. Rain mendengar suara yang menuntunnya untuk masuk ke dungeon itu. Yuri mengatakan bahwa suara itu adalah suara adiknya yang bernama Rosa. Meskipun Rosa tahu bahwa Rain adalah teman Yuri, dia tidak mempercayai Rain karena Rain adalah manusia. Rosa menduga bahwa Rain adalah manusia jahat yang sedang memanfaatkan Yuri, jadi Rosa ingin membebaskan Yuri dengan cara mempermalukan Rain. Rosa pun berkata pada Rain bahwa jika mereka ingin bertemu dengannya, mereka harus melewati rintangan yang telah dia siapkan. Rain pun mengikuti kemauan Rosa dengan mulai menjelajahi hutan tersebut. Rosa juga menambahkan bahwa Rain tidak akan mati, karena jika nanti dia kalah dan menyerah, dia otomatis akan keluar dari dungeon tersebut. Yuri berkata pada Rain untuk memaafkan adiknya itu, karena sejak dulu Rosa memang suka menjahili orang. Rain mengatakan bahwa dia tidak masalah, karena dia sudah berjanji pada Yuri sejak awal untuk mempertemukan kembali Yuri dengan saudara-saudaranya. Rosa meremehkan Rain dan menganggap bahwa Rain pasti akan kalah dengan mudah. Namun, Rain yang sudah sangat berkembang dengan mudah bisa melewati setiap rintangan yang dibuat oleh Rosa. Rain juga memanfaatkan momen ini untuk bertambah kuat dengan menyalin skill monster yang telah dia kalahkan. Rosa yang melihat Rain dengan mudah melewati rintangannya menjadi sangat kesal. Sementara itu, di tempat lain, Zoid yang sudah dibenci para petualang mencoba menemui Helen. Namun, Helen malah mengkhianati Zoid. Sambil menangis, dia berkata bahwa sebenarnya dia dipaksa oleh Zoid untuk ikut mencelakai Rain. Para petualang yang mendengar itu pun mempercayai perkataan Helen, lalu mengusir Zoid. Zoid pun menjadi sangat kesal. Dia menyalahkan Rain karena merasa seharusnya Rain mati saja. Zoid lalu mengambil sebuah misi. Dia berpikir bahwa jika dia berhasil menyelesaikan misi peringkat C sendirian, orang-orang pasti akan kembali mempercayainya. Dia pun pergi ke dungeon peringkat C, yang ternyata adalah dungeon tersembunyi yang sedang dimasuki Rain saat ini. Namun, saat baru saja memasuki dungeon itu, dia langsung terkena jebakan dan otomatis keluar dari dungeon tersebut. Zoid diberitahu oleh suara Rosa bahwa dia bisa otomatis keluar dari dungeon jika mengucapkan kata menyerah. Mendengar itu, Zoid sangat senang karena dia tidak akan bisa mati di dalam dungeon itu. Jadi, Zoid pun memutuskan untuk terus mencoba menyelesaikan dungeon tersebut. Namun, karena Zoid sangat bodoh, dia terlalu meremehkan monster yang ada di situ. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terluka parah, bahkan sampai ketakutan dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tapi tiba-tiba, Rain datang dan menyelamatkannya. Zoid sangat terkejut sekaligus kesal melihat Rain yang kini sangat kuat. Zoid bertanya bagaimana Rain bisa ada di situ, tapi Rain langsung membuat Zoid pingsan, lalu meminta Rosa untuk mengeluarkan Zoid dari dungeon tersebut, karena Rain menganggap dungeon ini terlalu berbahaya untuk Zoid. Setelah itu, Rain pun pergi ke tempat bos dungeon supaya dia bisa bertemu dengan Rosa. Namun, setelah menyerang bos monster dungeon itu, serangannya tidak berdampak apa-apa. Rain sangat bingung dan menganggap kura-kura raksasa itu kebal. Namun, lama-kelamaan, Rain menyadari bahwa kura-kura itu tidaklah kebal karena semua serangannya hanya menembus tubuh kura-kura itu. Rain menduga bahwa monster itu hanyalah ilusi. Rain pun mencoba membuktikan dugaannya dengan sengaja membiarkan dirinya diserang. Benar saja, Rain tidak terluka sedikit pun. Karena sudah ketahuan, kura-kura itu pun menampakkan wujud aslinya, yang ternyata sangat kecil. Karena Rain sudah berhasil melewati semua rintangan yang ada, Rosa pun akhirnya menepati janjinya untuk menemui Rain dan Yuri. Yuri sangat senang dapat bertemu kembali dengan adiknya. Setelah itu, Rosa meminta Rain untuk membawanya juga karena dia sudah bosan berada di dalam dungeon.
Yuri sangat senang mendengar itu karena dia bisa selalu bersama adiknya. Rain pun tidak bisa menolak permintaan Rosa karena melihat Yuri sangat bahagia. Seperti Yuri yang memiliki Tina sebagai penjaganya, Rosa pun memiliki penjaga juga yang bernama Anna. Karena Rosa sudah memutuskan untuk ikut dengan Rain, Anna pun sebagai penjaganya harus mengikutinya. Rosa lalu memberikan inti rohnya agar diserap oleh Rain, yang membuat mata roh Rain naik level. Beberapa hari kemudian, Rain yang ditemani Jasper pergi ke Serikat Petualang untuk menjual tubuh monster-monster yang telah dikalahkannya. Para petualang yang berada di tempat itu langsung memandangi dan bertanya-tanya siapa orang yang ada di samping Jasper. Sebab Jasper adalah pedagang terkenal yang hanya mau bertemu dengan petualang berperingkat tinggi. Namun, saat Rain hendak menjual monster, kasirnya berkata pada Jasper bahwa dia telah ditipu oleh Rain. Sebab kasir tersebut telah melihat dokumen yang mencatat bahwa Rain adalah seorang petualang peringkat F yang hanya memiliki skill penilai. Dengan skill itu, mustahil bagi Rain untuk membunuh satu pun monster. Para petualang yang ada di situ pun mulai menghina Rain dan berkata bahwa monster yang dibawa Rain adalah monster palsu. Namun, tiba-tiba ketua Serikat Petualang yang bernama Megan datang. Ia berkata pada semua orang di tempat itu untuk diam, sebab hanya dialah satu-satunya orang di sana yang menyadari kekuatan Rain yang sebenarnya. Benar saja, setelah dicek, ternyata monster yang dibawa oleh Rain adalah monster asli. Para petualang dan kasir tersebut pun langsung meminta maaf pada Rain. Setelah itu, Rain berterima kasih pada Megan karena telah mempercayainya. Namun Megan berkata bahwa dia melakukan itu karena tertarik pada Rain, sebab Rain adalah orang yang kuat. Di pemandian, saat yang lain sedang berendam, Anna berterima kasih pada Rain karena sudah menerima dirinya dan Rosa. Rain berkata bahwa Anna tidak perlu berterima kasih, karena dia hanya memenuhi janjinya pada Yuri untuk mengumpulkan semua saudaranya. Rain juga mengatakan bahwa dia masih perlu mencari 6 saudara Yuri lainnya. Namun, Anna berkata bahwa bukan 6, melainkan 7, karena kemungkinan Echidna, yaitu kakak pertama Yuri yang sebelumnya dinyatakan pohonnya telah layu, masih hidup. Sebab meskipun pohonnya telah layu, itu tidak serta-merta membuat roh dari pohon tersebut mati. Megan mendatangi Rain dan meminta tolong padanya untuk membunuh Behemoth, yaitu naga kuno peringkat SS yang dahulu diciptakan oleh Raja Iblis. Megan menjelaskan bahwa Behemoth baru-baru ini muncul dan membunuh para pedagang yang melintasi padang gurun. Sudah banyak petualang yang mencoba membunuhnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, saat kemarin Megan bertemu dengan Rain, ia merasa bahwa Rain sangat kuat. Jadi, Megan meminta tolong pada Rain untuk membunuh Behemoth, karena ia merasa bahwa hanya Rainlah satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya. Rain pun menyetujuinya karena dia juga tidak ingin ada pedagang lain yang mati karena Behemoth. Rain pun pergi ke lokasi yang telah diberitahukan oleh Megan. Di sana, Tina memberitahunya bahwa Behemoth sering bersembunyi di bawah pasir dan kebal terhadap semua serangan sihir. Mendengar hal itu, Rain langsung memikirkan sebuah rencana. Ia meledakkan pasir di sekitarnya untuk memancing Behemoth keluar. Benar saja, Behemoth muncul dan langsung menyerang Rain. Dengan tenang, Rain menghindari serangan tersebut dan membalas dengan serangan balik. Namun, Behemoth kembali menyelam ke dalam pasir. Rain kemudian sengaja membiarkan dirinya dimakan oleh Behemoth, karena ia menyadari bahwa hanya kulit luar Behemoth yang kebal terhadap sihir. Dari dalam tubuh Behemoth, Rain pun melancarkan serangan sihir yang berhasil mengalahkannya. Tak lupa, Rain juga menyalin skill milik Behemoth. Karena telah berhasil membunuh Behemoth, sang raja langsung mendatangi Rain untuk mengucapkan terima kasih. Ia juga berterima kasih karena sebelumnya, Rain telah menolong putrinya yaitu Claudia saat diserang monster. Sebagai hadiah, raja memberikan simbol kerajaan pada Rain. Raja mengatakan bahwa simbol itu sangat berguna, sebab dengan hanya menunjukkan simbol tersebut, Rain bisa bebas keluar masuk kemanapun. Di sisi lain, karena telah berhasil mengalahkan Behemoth, orang-orang pun mulai menyebut Rain sebagai pahlawan. Zoid yang mendengar hal itu menjadi sangat membenci Rain, sebab dulunya Rain hanyalah seorang budak. Namun, tiba-tiba Zoid didatangi oleh Echidna, yang mengaku dirinya adalah roh. Echidna tahu bahwa Zoid sangat membenci Rain. Untuk memprovokasinya, Echidna mengatakan bahwa Rain bisa menjadi kuat dengan cepat karena ia mendapatkan mata roh. Echidna lalu memberitahu Zoid bahwa ada cara untuk mengalahkan Rain. Zoid pun langsung penasaran dan bertanya bagaimana caranya. Echidna kemudian memberikan mata roh kepada Zoid, yang seketika membuat tubuh Zoid berubah menjadi monster bermata 3. Zoid yang telah berubah bentuk merasakan kekuatannya meningkat, lalu pergi ke pusat kota untuk mencari Rain. Namun, ia melihat Helen yang sedang bersama pacar barunya. Mengingat bagaimana Helen telah mengkhianatinya, Zoid pun langsung membunuh Helen.
Kemunculan Zoid itu membuat orang-orang menjadi panik dan terluka. Yuri dan Rosa, yang sedang berjalan-jalan, langsung menolong orang-orang yang terluka. Namun, Echidna menyuruh Zoid untuk membunuh Yuri dan Rosa terlebih dahulu, karena merekalah roh yang memberikan mata roh kepada Rain. Jika mereka mati, maka Rain juga akan kembali lemah. Zoid pun langsung mengincar Yuri dan Rosa. Namun, pada waktu yang tepat, Rain datang dan menyelamatkan mereka. Zoid pun langsung menyerang Rain. Rain menyadari bahwa monster bermata 3 itu adalah Zoid. Ia bertanya mengapa Zoid berubah menjadi monster. Dengan sombong, Zoid mengatakan bahwa kini ia juga memiliki mata roh seperti milik Rain. Karena Zoid adalah manusia, Rain menjadi ragu-ragu untuk membunuhnya. Sebab selama ini, Rain hanya membunuh monster. Ia mencoba meyakinkan Zoid untuk bertobat dan berhenti melakukan kejahatan. Namun, Zoid malah mencoba memanipulasi Rain dengan mengingatkannya pada masa-masa saat ia masih menjadi pemungut mayat monster. Zoid juga mengatakan bahwa jika Rain tidak memiliki mata roh, ia masih akan menjadi pesuruh. Namun, Yuri dan Tina membantu menyadarkan Rain dari manipulasi Zoid. Mereka mengatakan bahwa Rain menjadi kuat karena usaha dan kerja kerasnya sendiri. Meskipun kekuatan itu awalnya adalah pemberian Yuri, Rainlah yang mengembangkan kekuatan itu hingga sejauh ini. Jadi, secara tidak langsung, kekuatan itu adalah miliknya sendiri. Mendengar itu, Rain langsung tersadar dan berhasil mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia pun tidak ragu-ragu lagi dan berhasil membunuh Zoid. Namun, meskipun telah membunuh Zoid, Rain tetap memaafkannya. Ia melakukan itu agar roh Zoid dapat mati dengan tenang. Echidna ternyata adalah kakak pertama Yuri, yang sebelumnya dikabarkan pohon dunianya telah layu. Namun ternyata, ia belum mati. Sebenarnya, Echidna telah berkhianat dan bergabung dengan pasukan iblis untuk membangkitkan Raja Iblis. Echidna ingin menguji seberapa kuat Rain sebenarnya. Jadi, ia memerintahkan Baron Iblis tingkat kelima yang bernama Falco untuk membunuh Rain. Echidna juga mengingatkan Falco untuk tidak meremehkan Rain, sebab Rain sangat kuat hingga bisa mengalahkan Behemoth. Namun, Falco tidak peduli karena ia menganggap Rain hanya seorang kroco yang beruntung bisa membunuh Behemoth. Berpikir bisa mengalahkan Rain dengan mudah, Falco langsung menyerang Rain secara gegabah. Tapi dengan santainya, Rain berhasil mengalahkan Falco. Namun, Rain menjadi sedikit penasaran mengapa pasukan iblis mengincarnya. Untuk mencari tahu dungeon tersembunyi lainnya, Rain memutuskan mencari petunjuk di dalam perpustakaan terlarang. Perpustakaan itu disebut terlarang karena menyimpan banyak informasi rahasia dari zaman dahulu, dan hanya orang-orang penting yang bisa masuk ke dalamnya. Untungnya, Rain memiliki simbol kerajaan, hadiah pemberian raja, sehingga ia bisa masuk ke perpustakaan tersebut. Namun, Yuri dan yang lainnya tidak dapat ikut masuk karena ada penghalang yang hanya memungkinkan orang yang diakui oleh raja untuk memasukinya. Jadi, hanya Rain sendiri yang bisa masuk ke dalam perpustakaan itu. Setibanya di dalam, Rain melihat Alice terjatuh, sehingga ia langsung menolongnya. Ternyata, Alice adalah saudara Yuri yang juga seorang roh pohon dunia. Alice langsung memberikan buku yang berisi informasi tentang dungeon tersembunyi, karena ia tahu Rain datang ke tempat itu untuk mencari informasi tersebut. Penjaga Alice yang bernama Akane juga menyapa Rain. Rain bertanya mengapa Alice tidak menyapa Yuri dan Rosa yang saat ini berada di luar. Akane menjelaskan bahwa itu mustahil, karena perpustakaan ini adalah sebuah dungeon tersembunyi. Sejak dulu, mereka telah membuat perjanjian dengan Raja, di mana Raja akan melindungi perpustakaan ini dari dunia luar dan Alice akan menjaga buku-buku yang berisi informasi rahasia di dalamnya. Untuk mendukung perjanjian tersebut, Raja terdahulu membatasi pengunjung perpustakaan hanya untuk orang-orang yang diakui oleh Raja. Jika Yuri dan yang lainnya memaksa masuk, kontrak tersebut akan rusak. Akane juga mengatakan bahwa ada cara agar Alice bisa bertemu Yuri dan yang lainnya, yaitu dengan menyelesaikan dungeon. Namun, Akane mengatakan bahwa Alice tidak ingin keluar, karena ia mudah takut serta memiliki fisik dan stamina yang lemah. Mendengar itu, Rain mencoba menghibur Alice. Ia berkata bahwa dulu ia juga pernah menjadi orang yang penakut dan lemah. Rain mengatakan bahwa jika Yuri dan yang lainnya tidak membantunya, mungkin saat ini ia masih menjadi pemungut mayat monster. Rain pun meyakinkan Alice untuk mempercayainya, karena ia pasti akan mengalahkan semua monster dan juga menjaga Alice. Mendengar perkataan Rain itu, jantung Alice jadi berdebar-debar dan mulai menyukai Rain. Alice pun akhirnya setuju untuk keluar. Akane pun memberikan inti roh Alice kepada Rain. Karena Akane masih harus menjaga perpustakaan, ia memberikan klon dirinya kepada Rain untuk berjaga-jaga. Karena kemampuan Rain kini sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Ia bisa dengan lancar mengalahkan banyak monster sekaligus,
dan bahkan mengalahkan bos dungeon dengan mudah. Akhirnya, Alice dapat bertemu dengan para saudaranya dan melepas rindu mereka. Megan kembali mendatangi Rain. Ia mengatakan bahwa Raja ingin meminta pertolongan Rain. Pertama-tama, Megan menjelaskan bahwa dahulu seorang pahlawan menciptakan dinding dimensi untuk mengusir kaum iblis dari dunia manusia. Namun, baru-baru ini Raja mendapat informasi bahwa kaum iblis muncul lagi di sebuah desa bernama Lasik. Raja khawatir kaum iblis akan menyerang warga desa dan menyebabkan banyak korban jiwa, seperti di masa lalu. Oleh karena itu, Raja meminta bantuan kepada Rain untuk menyelidiki desa tersebut, karena Raja percaya hanya Rain yang mampu mengatasi masalah ini. Rain ingin langsung menerima permintaan Raja tersebut. Namun ia ragu karena hal ini tidak ada hubungannya dengan Yuri dan para roh lainnya. Rain telah berjanji akan mempertemukan Yuri dengan para saudaranya secepatnya. Jika ia menerima permintaan Raja, maka pencarian saudara Yuri akan tertunda. Namun, Yuri dan yang lainnya berkata bahwa mereka tidak keberatan menunda pencarian tersebut untuk sementara waktu, karena keselamatan warga desa lebih penting saat ini. Sementara itu, warga desa Lasik sedang mengadakan persembahan bulanan mereka, yaitu mengorbankan seorang perempuan kepada Hydra, monster ular yang mereka yakini bisa melindungi desa dari serangan kaum iblis. Namun, tiba-tiba ayah dari gadis yang akan dikorbankan memohon kepada Hydra agar melepaskan anaknya dan menawarkan dirinya sendiri sebagai pengganti. Ia begitu menyayangi anaknya hingga rela mengorbankan nyawanya. Hydra menjadi sangat marah karena ia hanya menginginkan tumbal perempuan. Namun, sebelum Hydra sempat menyerang, Rain tiba-tiba muncul dan, dalam satu tebasan saja, berhasil membunuh Hydra. Para warga desa pun sangat senang dan berterima kasih kepada Rain. Namun, saat Rain bertanya tentang keberadaan kepala desa Lasik, para warga tidak menjawab. Raut wajah mereka langsung berubah 180 derajat, dan mereka pergi begitu saja. Rain pun menjadi bingung dan penasaran mengapa warga tidak menjawab pertanyaannya. Tak lama kemudian, Rain tiba di kediaman kepala desa yang sangat megah. Ia langsung disambut oleh kepala desa bernama Nigun, yang tampak lembut dan ramah. Rain pun segera bertanya tentang rumor yang mengatakan bahwa kaum iblis muncul di desa Lasik. Nigun menjelaskan bahwa ia tidak pernah melihat kaum iblis di wilayahnya. Ia mengatakan, kemungkinan besar itu hanyalah rumor yang dibuat warga, karena di sekitar desa memang banyak terdapat monster. Menurut Nigun, warga mungkin salah paham dan mengira monster biasa sebagai iblis. Meskipun begitu, Rain masih belum sepenuhnya percaya. Ia meminta izin kepada Nigun untuk berpatroli di sekitar desa dengan alasan ingin memastikan bahwa desa benar-benar aman. Rain juga menceritakan bahwa sebelumnya ia melihat seorang warga desa menumbalkan seorang perempuan kepada seekor Hydra. Beruntung, Rain berhasil mengalahkan Hydra tersebut dan menyelamatkan perempuan itu. Mendengar cerita Rain, Nigun tampak terkejut. Ia kemudian memarahi Rain karena membunuh Hydra. Menurutnya, kemungkinan besar, kini monster-monster lain akan berani menyerang desa. Selama ini, Hydra lah yang membuat para monster takut untuk mendekat. Rain berusaha menjelaskan bahwa Hydra meminta tumbal setiap bulan. Namun, Nigun mengaku bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut. Ia tidak mempermasalahkannya, karena menurutnya dengan mengorbankan satu orang setiap bulan, ia bisa menyelamatkan banyak nyawa lainnya. Selain itu, meskipun kuat, Rain pasti akan segera meninggalkan desa. Sementara itu, tidak ada warga desa yang sekuat Rain untuk melindungi desa dari serangan monster. Rain pun merasa bersalah dan berpikir bahwa keputusannya mungkin salah. Namun, Yuri menenangkannya dan mengatakan bahwa keputusan Rain sudah benar. Di sisi lain, Nigun berbicara pada teman bayangannya yang bernama Shadow. Nigun bertanya pada Shadow apa yang harus dilakukannya sekarang. Shadow menenangkan Nigun dengan berkata bahwa masih banyak monster yang bisa menggantikan Hydra. Namun, ia juga menghasut Nigun untuk membunuh Rain. Shadow beralasan bahwa Rain pasti bukan manusia, karena tidak ada manusia yang bisa membunuh Behemoth dan Hydra sendirian. Jadi, untuk melindungi desa dari iblis, Nigun harus membunuh Rain. Karena sudah lama berteman dengan Shadow, Nigun pun langsung mempercayai perkataannya. Padahal, Shadow sebenarnya adalah iblis itu sendiri, dan diam-diam ia memiliki rencana untuk mengambil alih tubuh Nigun saat Nigun lengah. Sementara itu, Rain berkeliling desa untuk mencari informasi tentang keberadaan kaum iblis. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang warga yang sudah putus asa. Warga itu menyarankan agar Rain segera pergi, karena desa ini sebentar lagi akan hancur. Mereka tidak bisa menanam apapun, sebab tanah di desa telah menjadi kering akibat pengaruh Hydra. Namun, Rain dengan sigap mengatasi kekeringan tersebut.
Ia berhasil memulihkan kondisi tanah dan bahkan membangun tembok pelindung untuk menjaga desa dari serangan monster. Rain juga memohon kepada warga itu agar tidak menyerah untuk terus hidup, karena ia berjanji akan selalu membantu mereka. Melihat ketulusan dan tekad Rain, warga tersebut mulai tergerak hatinya. Ia berkata bahwa Rain mengingatkannya pada kepala desa terdahulu, yaitu ayah dari Nigun, seseorang yang dikenal baik hati dan pemberani. Namun, sejak Nigun menjadi kepala desa ini mulai mengalami kehancuran. Nigun secara sepihak membuat kontrak dengan Hydra dan mulai menaikkan pajak. Ketika ada warga yang berani memprotes, Nigun langsung membunuh mereka. Karena itulah, warga menjadi takut dan memilih diam. Namun, tiba-tiba puluhan ribu monster menyerbu desa. Para warga hanya bisa pasrah ketika melihat desa mereka akan diserbu oleh ribuan monster. Namun, Rain berusaha menenangkan mereka. Ia maju sendirian dan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghadapi para monster itu. Karena jumlah monster yang sangat banyak, Rain mulai khawatir kehabisan stamina sebelum semuanya berhasil dikalahkan. Ia pun memutuskan untuk langsung menggunakan serangan terkuatnya. Rain memusatkan seluruh kekuatannya pada pedangnya, lalu menebas ribuan monster itu sekaligus dalam satu gerakan. Setelah serangan itu, Rain kehabisan tenaga. Untungnya, Yuri segera datang dan menyembuhkannya. Para warga sangat berterima kasih kepada Rain. Melihat keberanian dan kekuatan Rain, semangat mereka kembali bangkit. Mereka pun memutuskan untuk tidak lagi menuruti perintah Nigun, karena kini mereka sudah bertekad untuk melawannya. Rain merasa sangat bersyukur bisa melihat para warga kembali bersemangat. Namun tiba-tiba, Nigun muncul dan mengatakan bahwa para warga telah ditipu oleh Rain, karena Rain sebenarnya adalah kaum iblis. Meski begitu, Nigun meyakinkan warga untuk tetap tenang, karena dia akan melindungi mereka dari Rain. Namun, para warga menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak peduli jika Rain adalah kaum iblis, atau bahkan monster sekalipun, karena mereka telah menyaksikan sendiri keberanian dan kebaikan hati Rain. Bagi mereka, Rain jauh lebih baik daripada Nigun, yang hanya bisa mengandalkan Hydra dan memaksa warga memberikan tumbal setiap bulan. Warga juga menambahkan bahwa Nigun sangat berbeda dengan ayahnya yang dulu. Mendengar hal itu, Nigun merasa dirinya sudah tidak berguna lagi dan mentalnya mulai terguncang. Ia pun mulai memanggil-manggil Shadow. Sementara itu, Rain menyadari bahwa ia tidak bisa menggunakan skill menilai pada cermin yang dipegang oleh Nigun. Rain pun mulai curiga bahwa cermin tersebut ada hubungannya dengan kaum iblis. Nigun masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana, ia bertanya kepada Shadow tentang apa yang harus ia lakukan saat ini. Shadow menjawab bahwa Nigun harus melakukan seperti biasa, membunuh siapapun yang tidak menuruti perintahnya, seperti yang pernah ia lakukan dulu saat membunuh ayahnya. Mendengar perkataan Shadow, Nigun terkejut dan bingung. Sebab, selama ini ia percaya bahwa ayahnya meninggal karena sakit. Namun, sambil tertawa, Shadow berkata bahwa ia akan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ditampilkan kilas balik saat Nigun berusia 8 tahun. Ia adalah anak yang baik dan sangat mengagumi ayahnya. Ayah Nigun adalah sosok yang disukai dan dihormati oleh penduduk desa, karena kebaikannya dan kerja kerasnya. Karena itu, Nigun pun bercita-cita ingin menjadi pemimpin seperti ayahnya. Namun, Nigun memiliki fisik yang lemah, sehingga anak-anak di desa enggan berteman dengannya. Lama-kelamaan, warga desa mulai bergosip bahwa Nigun bukanlah anak kandung dari ayahnya. Mendengar hal itu membuat Nigun sangat sedih. Di saat hatinya sedang rapuh, muncul sosok misterius bernama Shadow dari bayangan di genangan air dan mulai menghiburnya. Nigun yang selama ini kesepian merasa senang akhirnya memiliki teman. Ia pun menganggap Shadow sebagai sahabat sejatinya. Suatu hari, karena terlalu sering bekerja, ayah Nigun jatuh sakit. Nigun yang panik dan tidak tahu harus berbuat apa akhirnya bertanya pada Shadow. Shadow lalu memberi resep ramuan herbal yang katanya bisa menyembuhkan ayahnya. Padahal, ramuan itu sebenarnya adalah racun dosis rendah. Tanpa mengetahui kebenarannya, Nigun membuat ramuan tersebut dan memberikannya pada ayahnya setiap hari. Beberapa tahun kemudian, sang ayah meninggal dunia. Nigun sangat terpukul karena kehilangan satu-satunya keluarganya. Sejak saat itu, ia semakin dekat dengan Shadow dan mulai menganggapnya sebagai keluarganya sendiri. Ia menuruti semua perkataan Shadow. Kembali ke masa kini, Nigun akhirnya menyadari bahwa selama ini ia telah meracuni ayahnya tanpa sengaja. Ia merasa sangat menyesal dan dipenuhi rasa bersalah. Saat itu, Shadow juga mengungkapkan bahwa Rain sebenarnya bukanlah kaum iblis. Justru Shadow lah yang berasal dari kaum iblis. Shadow menjelaskan bahwa tujuannya adalah membuka jalan agar kaum iblis bisa kembali ke dunia manusia.
Namun karena ayah Nigun terlalu bijak dan cerdas, Shadow mengubah rencananya. Ia mulai memanipulasi Nigun, karena Nigun lemah dan kesepian sehingga mudah dipengaruhi. Mendengar semua itu, mental Nigun runtuh. Shadow yang telah menunggu momen itu langsung mengambil alih dan merasuki tubuh Nigun sepenuhnya. Rain menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya saat ini bukanlah Nigun. Sosok itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Shadow, seorang prajurit iblis. Rain langsung bertanya apa yang terjadi dengan Nigun, dan mengapa Shadow bisa berada dalam tubuhnya. Shadow menjelaskan bahwa Nigun memang masih ada di dalam tubuh itu. Tetapi karena kondisi mentalnya tidak stabil, Shadow bisa mengambil alih kendali tubuhnya. Ia juga mengatakan bahwa Rain tidak akan bisa membunuhnya. Karena jika ia membunuh Shadow, maka Nigun juga akan mati. Tanpa banyak bicara lagi, Shadow langsung menyerang Rain dan para warga. Rain berusaha melindungi mereka sekuat tenaga. Ia hanya menangkis serangan dan bertahan, karena tidak ingin menyakiti atau membunuh Nigun. Untuk menyadarkan Nigun, Rain membenturkan kepalanya ke kepala Shadow sambil terus memanggil nama Nigun, berharap Nigun bisa sadar dan merebut kembali kendali atas tubuhnya dari Shadow. Nigun yang terjebak dalam alam bawah sadar masih bisa mendengar suara Rain dan para warga yang memanggil-manggil namanya. Di dalam hatinya, ia diliputi penyesalan atas semua kesalahan yang telah ia perbuat dan merasa lebih baik mati saja. Namun, ia teringat pada ayahnya yang dulu sangat dihormati karena selalu bertanggung jawab atas tindakannya. Hal itu membangkitkan semangat Nigun untuk bangkit kembali dan menebus semua kesalahannya. Dengan tekad yang kuat, Nigun mengambil alih kendali atas tubuhnya dan menusuk jantungnya sendiri dengan harapan bisa mengakhiri hidupnya sekaligus membunuh Shadow yang selama ini menguasainya. Dalam kondisi sekarat, Nigun mengatakan bahwa meskipun Shadow telah memanfaatkannya, ia tidak membencinya. Karena dia masih menganggap Shadow adalah satu-satunya teman yang selalu ada di sisinya. Namun, karena Shadow adalah iblis, ia tidak tersentuh oleh kata-kata Nigun. Shadow menolak untuk mati dan berusaha keluar dari tubuh Nigun. Tetapi Rain melihatnya dan langsung membunuhnya. Melihat Nigun dalam kondisi kritis, Rain dan Yuri segera menggunakan sihir penyembuhan. Untungnya, nyawa Nigun berhasil diselamatkan. Namun, Nigun marah dan bertanya mengapa Rain menyelamatkannya. Rain menjawab bahwa jika Nigun percaya mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan 100 orang adalah benar, maka dirinya justru percaya bahwa setiap nyawa berharga dan semua orang layak diselamatkan. Para warga juga mengatakan bahwa meskipun mereka belum sepenuhnya memaafkan Nigun, pengorbanan yang ia lakukan membuat kebencian mereka sedikit berkurang. Jadi mereka memutuskan memberi Nigun kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya. Setelah semuanya kembali damai, Rain pun berpamitan kepada semuanya. Nigun dan para warga juga mengucapkan terima kasih kepada Rain atas pertolongannya. Di sisi lain, Echidna merasa sangat senang ketika mengetahui bahwa Rain berhasil mengalahkan Shadow. Sebab, jika Rain kalah dari iblis yang lemah, Echidna akan sangat kecewa. Ia sebenarnya ingin membiarkan Rain dan para saudarinya menjadi lebih kuat terlebih dahulu, agar saat mereka bertarung nanti, ada sedikit perlawanan dan tidak membosankan. Namun, salah satu bawahan Echidna yang bernama Yuna menganggap bahwa kemenangan Rain hanyalah keberuntungan. Ucapan itu membuat Echidna sedikit kesal. Ia pun memberikan misi kepada Yuna agar bisa langsung bertarung dengan Rain. Echidna menugaskannya untuk menculik roh pohon dunia yang belum ditemukan oleh Rain. Dengan demikian, Yuna pasti akan bertemu Rain dan dia akan melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka. Rain dan yang lainnya didatangi oleh kakak kedua Yuri yang bernama Dinda. Dinda mengatakan bahwa yang mereka lihat saat ini hanyalah bayangannya, bukan dirinya yang asli. Ia datang menemui Rain untuk meminta bantuan menyelamatkan adik bungsu mereka yang bernama Mei. Dinda menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu, pohon dunia milik Mei dirusak oleh manusia yang ingin mengambil sumber berharga yang menghasilkan mana. Penjaga Mei tewas saat mencoba melindunginya. Karena kehilangan penjaganya dan masih sangat kecil, sejak saat itu Mei diasuh oleh Dinda. Namun belakangan ini, Dinda mulai kewalahan karena beberapa iblis terus-menerus menyerang mereka. Sebab, para iblis itu ingin menculik Mei. Dinda pun memohon bantuan Rain dan para saudarinya agar mereka bisa ikut melindungi Mei. Namun sebelum itu, Rain yang penasaran bertanya, mengapa Dinda bisa keluar dari dungeonnya sendiri sementara Yuri dan yang lain tidak bisa. Alice menjelaskan bahwa kekuatan Dinda berada di level yang sangat berbeda dari mereka, sehingga ia bisa bebas keluar masuk dari dungeonnya sesuka hati. Namun, meskipun sangat kuat, Dinda tetap kesulitan jika harus melindungi Mei seorang diri. Mendengar itu, tanpa pikir panjang Rain dan yang lainnya segera bergegas menuju tempat di mana Mei berada. Namun saat menuju ke sana, Rain dihadang oleh iblis bernama Hornet. Hornet adalah iblis yang berusaha menculik Mei.
Ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi lebah dan bersembunyi di antara kawanan lebah lainnya. Rain langsung menusuknya, tetapi serangannya tidak berhasil karena tubuh Hornet berubah menjadi kawanan lebah. Mengetahui hal itu, Rain pun mengubah strateginya. Ia menargetkan semua lebah di sekitarnya dan menembakkan bola api ke arah mereka. Hornet yang mulai sadar bahwa Rain sangat kuat menjadi ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun, saat melarikan diri, Hornet justru bertemu dengan Yuna. Tanpa ragu, Yuna langsung menembaknya. Menurut Yuna, Hornet tidak berguna dan telah mempermalukan kaum iblis karena melarikan diri dari pertarungan. Yuna sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Rain. Ia meremehkan Rain dan mengatakan bahwa dirinya akan segera membunuhnya. Rain menilai kekuatan Yuna dan menyadari bahwa Yuna jauh lebih kuat dibandingkan Hornet. Tanpa membuang waktu, Rain melapisi tinjunya dengan skill level Drain dan menyerang Yuna bertubi-tubi. Karena kecepatan Rain sangat tinggi, Yuna hanya mampu menangkis semua serangannya. Saat terpojok, Yuna malah tertawa dan berkata bahwa serangan Rain tidak akan mampu membunuhnya. Namun, tiba-tiba ia merasa kekuatannya menghilang. Dalam kondisi lemah itu, Yuna tidak bisa menghindari tebasan pedang Rain. Meskipun lehernya telah ditebas, Yuna masih hidup dan bertanya bagaimana Rain bisa melukainya. Rain menjelaskan bahwa saat menyerang dengan tinju sebelumnya, ia telah melapisi pukulannya dengan level Drain, sebuah skill yang dapat menyerap kekuatan siapapun yang disentuhnya. Mendengar hal itu, Yuna sangat marah dan merasa terhina karena bisa dikalahkan oleh seorang manusia. Ia pun kabur dan bersumpah akan kembali untuk memenggal kepala Rain. Setelah mengalahkan para iblis yang menghadangnya, Rain pun melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, mereka sampai di dungeon tersembunyi milik Mei. Di sana mereka disambut oleh Dinda, yang kali ini menemui mereka dengan tubuh aslinya dan bukan bayangan. Rain kemudian menemui Mei. Saat itu Mei sedang tidur. Dia terkejut dan menangis ketika tiba-tiba melihat wajah Rain. Namun untungnya Yuri berhasil menenangkannya. Setelah situasi tenang, Mei mengucapkan terima kasih kepada Rain dan semua kakaknya yang telah membantunya. Dinda dan Mei lalu memberikan inti roh mereka kepada Rain. Dinda menjelaskan bahwa inti rohnya akan memberikan Rain sebuah skill yang mampu menghilangkan apapun yang dia lihat, tetapi penggunaannya memerlukan banyak mana. Karena itu, Dinda mengingatkan agar skill tersebut hanya digunakan saat benar-benar terdesak. Sementara itu, dari inti roh Mei, Rain mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan tanaman. Rain pun berterima kasih kepada mereka karena telah mempercayakan inti mereka padanya. Karena sudah lama tidak berkumpul, mereka pun melepas rindu dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pencarian terhadap saudari mereka yang lain.